Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya B. Budi Setiawan dari SMP Budi Utama Melati, Sleman, Yogyakarta. Saat ini saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, kolaborasi, dan diskusi yang saya lakukan bersama guru-guru, fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur guru penggerak angkatan ke-9, saya dapat menarik beberapa kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain sebagai berikut. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mengantar mereka mencapai selamat dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat, pendidik perlu menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang berarti menjadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Kemudian ing madya mangun karso, yang berarti seseorang walaupun di tengah kesibukannya ia harus mampu membangkitkan dan membangun semangat. Dan tutmuri handayani, yang berarti seseorang harus bisa memberi dukungan moral dan support dari belakang. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kesimpulan pembelajaran yang ketiga yang saya peroleh adalah bermain ialah salah satu kodrat anak. Melalui permainan, anak dapat belajar budi pekerti atau karakter. Budi pekerti atau budi berhubungan dengan cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti berhubungan dengan raga. Kesimpulan pembelajaran yang keempat yang saya dapatkan adalah pendidikan itu berhamba pada anak atau berpusat pada anak. Pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran yang kelima, pendidik itu diibaratkan seperti petani atau tukang kebun, dan peserta didik sebagai benihnya atau bibit. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya bibit. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama, dan lain-lain. Tetapi secara kodrat, bibit atau tanaman itu akan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Dan kesimpulan pembelajaran yang keenam yang saya dapatkan adalah pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat zaman berarti pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh adalah kemajuan teknologi. Sedangkan kodrat alam berarti pendidikan berdasarkan konteks lokal sosial budaya di mana anak berasal atau tinggal, sehingga ia akan tahu dari mana asal usulnya. Nah, setelah saya melakukan kegiatan elaborasi, diskusi, dan mengambil kesimpulan pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab untuk direfleksikan agar di waktu yang akan datang saya bisa menjadi guru yang lebih profesional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan refleksi yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya percaya adalah pembelajaran yang saya lakukan itu ternyata masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian pembelajaran masih berfokus pada penyelesaian materi.
pembelajaran yang saya lakukan juga masih kaku dan tidak memahami minat bakat peserta didik. Selain itu, ternyata pembelajaran saya juga masih berfokus pada kecerdasan kognitif saja. Kemudian yang saya lihat dari peserta didik, ternyata mereka cenderung pasif dan mengejar nilai atau ketuntasan minimal atau KKM. Dan selain itu, peserta didik juga percaya bahwa guru itu adalah satu-satunya sumber belajar. Nah, selanjutnya pertanyaan refleksi yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah saya mempelajari modul tersebut bersama para guru, bersama fasilitator, bersama instruktur, saya menjadi lebih mengerti bahwa pembelajaran tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, peserta didik secara mandiri harus bisa mengasah kemampuannya untuk aktif dalam belajar, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaannya sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas, kooperatif atau bekerja sama saat bekerja dalam tim kelompok, saat mengerjakan tugas, masalah, dan proyek. Kemudian selain itu, saya juga menjadi lebih mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki minat dan bakat di bidangnya masing-masing. Saya tidak dapat memaksakan mereka untuk menguasai semua materi yang saya ajarkan. Saya hanya bertugas untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kodratnya sebagai manusia seutuhnya. Kemudian saya juga lebih bisa memaknai semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani sebagai pendidik atau guru. Selain itu, saya lebih memahami bahwa pendidikan anak harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu atau selalu berkembang. Dan setelah pertanyaan refleksi yang kedua, saya juga harus menyelesaikan pertanyaan refleksi ketiga, yaitu apa sih yang dapat segera saya lakukan atau terapkan lebih baik agar kelas yang saya ajar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tentu saja saya ingin menerapkan pembelajaran yang berkualitas dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga peserta didik lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya saya juga akan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian saya juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi saat pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, di mana anak nyaman saat belajar dan lebih memahami apa yang mereka pelajari. Saya juga akan memberikan perhatian lebih atau menuntun untuk anak-anak sesuai karakteristiknya. Selain itu, saya juga akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran supaya anak tidak bosan dalam belajar dan tetap senang mengikuti pelajaran. Nah, itulah hasil refleksi saya dari modul yang telah saya pelajari. Dan berikut adalah kata-kata motivasi yang selama ini menjadi penyemangat saat saya mengajar atau bertemu dengan anak-anak. Murid tidak membutuhkan guru yang sempurna. Murid membutuhkan seorang guru yang bahagia. Guru yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Sekian dari saya, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu.